Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya bahasa Indonesia berkumandang di podium tertinggi UNESCO. Bukan sekedar sebagai bahasa dari negeri kepulauan, tapi sebagai bahasa kerja dunia. Apa artinya bagi dunia dan Indonesia ini sendiri? Sudah hadir melalui sambungan Zoom dosen program studi Indonesia FIB Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jacob. Selamat sore, Pak Daniel. Bahasa Indonesia yang sudah resmi begitu ya menjadi salah satu bahasa di sidang UNESCO sejak 20 November 2023 dan untuk pertama kalinya dikumandangkan di sana. Apa sebenarnya makna dari pengakuan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kerja UNESCO dan seberapa besar sih bobot politik serta budayanya di dunia internasional? Ya, tentunya senang sekali ya. Ini punya makna yang sangat luar biasa buat bangsa Indonesia, karena kalau kita melihat bahwa bahasa Indonesia ini diakui oleh UNESCO itu pada tanggal 20 November 2023 ya, tetapi baru secara resmi digunakan tanggal 4 November kemarin ya, 24 November 2025, kurang lebih hampir 2 tahun lah baru kita menggunakannya secara resmi di UNESCO. Begitu. Ini suatu kebanggaan juga karena tentunya menjadi makna tersendiri bagi kita ya, Sumpah Pemuda, dan kita mulai diakui di dunia paling tidak melalui bahasa. Bahasa itu kan sebagai identitas sebuah bangsa. Ya. Seperti itu. Di dunia internasional sendiri kan biasanya bahasa kerja ini sering menjadi simbol pengaruh geopolitik ya Pak Daniel ya. Apakah pengakuan ini menandakan kebangkitan kekuatan diplomasi Indonesia di kancah global? Betul, kita paling tidak kan sudah diakui dan bahkan beberapa kali diusulkan di ASEAN harusnya salah satu bahasanya yang diperkenalkan adalah bahasa Indonesia. Ya, ini menarik ya karena ada beberapa bahasa yang cukup familiar di kancah internasional ya seperti bahasa Jepang dan juga Jerman hingga saat ini belum jadi bahasa kerja di UNESCO. Nah, menurut Anda bagaimana bahasa Indonesia ini bisa menembus, bisa kita sebut sebagai tembok eksklusif ini, Bang? Ya, sederhana saja ya kalau kita melihat bahwa mengapa bahasa Jepang dan bahasa Jerman bisa ditafsirkan bahwa jumlah pemakai ya, ini kan karena pemakainya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, bahasa China itu dipakai, itu kan karena salah satu pemakainya besar gitu atau banyak. Nah, bahasa Indonesia juga begitu. Ya, tadi yang saya sudah katakan di ASEAN. Kebetulan saya pernah mengajar di Tokyo University of Foreign Studies ya. Banyak sekali orang-orang Jepang di sana juga begitu antusias untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu kita tahu di Australia, ya, di China belakangan ini kebetulan ada teman dosen juga yang mungkin mengajar ke sana, bertugas untuk mengajar ke sana. Nah, itu sebagai gambaran bahwa kita secara global itu diakui, bahasa kita diakui. Banyak hal sih memang penyebabnya, mungkin karena jumlah penduduk yang banyak sehingga ini potensi untuk orang-orang Indonesia atau untuk orang-orang asing belajar bahasa Indonesia atau mengenal bahasa Indonesia seperti di Korea Selatan seperti ya. Ya, tapi sebenarnya susah atau gampang sih Pak untuk belajar bahasa Indonesia ini? Sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu kan tidak semata-mata belajar bahasa ya. Kita harus belajar culture-nya, budayanya. Jadi setiap bangsa pasti punya kesulitannya masing-masing begitu ya. Bahasa Jepang kita punya kesulitannya ini, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris begitu. Ya kalau dikatakan kesulitannya untuk orang Indonesia, orang asing belajar berbahasa Indonesia, begitu gitu ya. Yang saya temukan ketika orang asing belajar bahasa Indonesia juga, wah sulit juga ya, misalnya untuk satu kata saja untuk menggambarkan senang itu bisa kata-katanya macam-macam kan begitu ya. Untuk menggambarkan bagus gitu bisa berapa banyak kata misalnya begitu. Jadi apalagi kita punya bahasa daerah kan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia serapan. Ya, jadi ada dialeknya gitu ya. Pahami juga, seperti itu. Gitu.
Nah, di era artificial intelligence ini kalau kita lihat ada juga penerjemah-penerjemah otomatis. Menurut Anda, apakah ini nantinya dapat membantu seperti yang tadi Anda katakan, bahasa Indonesia kan tidak semata-mata hanya belajar yang bahasa bakunya saja. Justru orang Indonesia sendiri pun menggunakan bahasa slang kalau kita sebut ya. Ya, malah orang Indonesia sendiri berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kadang-kadang bukan kadang ya, banyak yang tidak tepat juga ya. Iya. Sulit begitu ya, karena kita tidak terbiasa ya berbahasa Indonesia yang benar, yang baik dan tepat gitu ya. Maksudnya sesuai dengan penggunaannya gitu. Kalau di event-event resmi ya harus resmi bahasa formal kan gitu. Ada formal, semi formal dan non formal. Nah, lalu bagaimana dengan intelijen AI seperti itu ya? Ada keterbatasannya juga gitu ya. Karena tadi mereka kan belum masuk tuh sampai pada bagian-bagian yang bahasa-bahasa slang barangkali atau bahasa yang muatan-muatan dari bahasa daerah begitu. Belum lagi ya Mbak tentu tahu kan, daerah misalnya seperti di Malang itu kan bahasanya kewalik-walik ya gitu ya, bolak-balik gitu. Mas dipanggilnya Sam, terus juga bahasa Kupang, terus bahasa daerah-daerah lain yang punya keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi AI itu masih terbatas soal itu. Tetapi tidak salah juga membantu untuk mengawali boleh gitu. Tapi kalau untuk belajar ini harus betul-betul masuk ke dalam. Jadi ini bisa dikatakan sebagai langkah awal ya untuk kemudian internasional mengenal budaya dari Indonesia itu sendiri ya, Pak Daniel ya. Betul sekali. Jadi bahasa kan jendela dunia gitu ya. Ya. Kalau kita ingin ini harus bisa masuk ke dalamnya ya melalui bahasa itu. Ya, tapi yang menariknya adalah kalau menurut Anda apakah pengakuan ini bisa dianggap sebagai validasi global nih atas keberhasilan Indonesia membangun identitas nasional lewat bahasa? Bisa juga ditafsirkan seperti itu ya. Paling tidak kan, bahasa apa nih? Oh Indonesia di mana kan begitu. Jadi paling tidak ada pengakuan. Karena itu tadi bahasa sebagai identitas sebuah bangsa. Oke, yang menarik kalau kita lihat tadi kan Anda tadi katakan bahwa bahasa Indonesia ini ya ada yang bakunya, kemudian juga ada yang slangnya begitu ya. Kalau dari perspektif sosiolinguistik nih Pak Daniel, apa sih yang membuat bahasa Indonesia ini begitu menarik hingga diakui UNESCO mengalahkan bahasa-bahasa besar lainnya begitu ya? Kesederhanaan strukturnya atau kekuatan dari pemersatu di baliknya? Ya, tentunya diawali dari kekuatan di balik itu ya, pemersatu itu ya. Ada keunikan ya kan. Terus juga bangsa ini luas, bahasa Indonesia kan luas sekali, penuturnya begitu banyak. Bahasa Indonesia tuh bahasa daerahnya juga begitu luas, begitu banyak kan. Dan juga banyak yang hilang, terutama di bahasa-bahasa di daerah di bagian timur ya. Di Papua, di AA, di NTT, seperti di Alor. Alor itu saja satu kabupaten itu bisa kurang lebih sekitar 40 lebih bahasa. Bisa dibayangkan itu ya bahasa. Jadi mereka kan memang karena tertutup pada waktu itu. Jadi salah satu kelebihan itu adalah karena kita punya penutur yang banyak. Begitu. Oke, kalau di Indonesia sendiri orang-orang Indonesia harusnya seperti apa nih Pak menanggapinya? Iya, itu penting sekali tuh. Kita harus bisa juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena kalau saya di kampus juga tuh anak-anak sekarang itu lebih sulit loh mereka berbahasa Indonesia dibandingkan kalau berbahasa asing. Dalam hal ini bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya tidak sebagus kalau mereka ujian bahasa Inggris barangkali begitu. bahkan gak jarang dicampur-campur ya? Bahkan gak jarang dicampur-campur ya? Iya, begitu. Jadi campur-campur. Jadi kapan harus menggunakan ya ubah atau rubah saja tidak tahu. Membedakan di atas itu disambung atau dipisah nggak tahu. Kan begitu ya. Itu kan miris sekali gitu. Nah, ini juga bahasa yang disampaikan oleh para penutur dalam artian pejabat-pejabat itu yang ketika rapat, yang event-event resmi harus bisa membedakan gitu. Harus bisa menempatkan ini kapan harus formal, semi formal dan non formal. Baik, jadi memang kalau dibilang mudah, tapi ketika dibilang sulit juga masuk dalam kategori yang sulit. Artinya begitu ya Pak Daniel ya? Iya, bisa kan karena biasa. Mungkin kita karena menganggap sudah terbiasa gitu ya, sampai akhirnya
lupa juga gitu ya, mungkin mengabaikannya begitu. Baik, ini menarik sekali Bahasa ya. asing kan kita belajar secara akademik gitu atau belajar secara ya sistematis, jadi kita harus disiplin, kalau nggak salah dasar tidak lulus. Kalau bahasa Indonesia kan kita orang Indonesia jadi dianggapnya sepele barangkali begitu, ada perasaan seperti itu. Karena keseringan bahasa Indonesia slang ketika menulis akademik ke bawah-bawah ya Pak Ida. Iya, benar sekali. Banyak kasus ini di kampus Pak. Sangat banyak. Jadi kalau saya ingat sekali itu Goris Keraf ya, ahli bahasa. Iya. Besar mengapa bahasa Indonesia perlu diajarkan di kampus, karena dia sering menemukan mahasiswa itu seringkali salah dalam menulis gitu dalam berbahasa Indonesia. Jadi itu penting sekali. Jadi kenapa perlu gitu, walaupun kita mungkin dari SD sampai SMA sudah belajar bahasa Indonesia, tapi nyatanya tidak bagus-bagus juga kan gitu. Jadi sering kali kita temukan. Iya, baik, luar biasa ya. Jadi memang Indonesia kini sejajar dengan negara besar seperti Inggris, Prancis, dan juga Tiongkok di UNESCO. Kalau Anda melihat, apakah ini hanya sekedar simbolik atau mungkin Anda melihat ada sebuah target atau juga strategi di diplomasi global? Ya, pertama tentunya kita apresiasi dulu ya. Kalau apresiasi bahwa itu adalah bentuk pengakuan gitu. Kalau ada strategi di balik itu misalnya, tinggal bagaimana kita cara menyikapinya. Jangan sampai kita hanya dimanfaatkan kan. Maksudnya bahasa Indonesia hanya melalui bahasa Indonesia kita dimanfaatkan, nanti dijadikan alat untuk propaganda lah dalam mengembangkan ekonomi, politik dan segala macam bangsa asing. Tinggal bagaimana kita bergain itu. Bagaimana bahasa Indonesia itu kita pakai, misalnya ya kita ajarkanlah bahasa Indonesia ini ke banyak negara. Gitu. Okay. Kalau dulu di Universitas Indonesia tuh bekerja sama dengan Australia, bekerja dengan Korea Selatan, dengan Jepang ya sampai sekarang memang, tapi mungkin bisa dikembangkan lagi. Oke. Jadi sekali lagi jangan sampai dimanfaatkan. Bagaimana kita yang memanfaatkan gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau bahasa daerah sendiri yang hingga kini kalau kita lihat sudah hampir punah nih. Kalau kita lihat di anak-anak muda sudah banyak yang mulai melupakan bahasa daerah. Gimana menyeimbangkannya nih, Pak? Nah, ini penting juga ini. Ya, kita itu kan kalau orang Jawa mungkin masih sangat bangga ya ketemu dengan sesamanya itu pakai berbahasa Jawa gitu ya. Orang Sunda juga walaupun tidak seperti orang Jawa, tapi harus ada event-event ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang memang membumikan bahasa daerahnya gitu. Jangan sampai di daerahnya sendiri hilang gitu karena malu, atau mungkin karena harus dipaksa belajar bahasa nasional akhirnya mereka juga hilang gitu. Itu seperti di Indonesia Timur tuh banyak sekali yang hilang gitu. Nah, kalau di Batak itu kan gereja ya, salah satu HKBP itu mengajarkan mereka untuk tetap menggunakan bahasa Batak gitu. Itu bisa salah satunya. Atau juga di di Pulau Rote juga kalau tidak salah ada seperti itu ya. Melalui kegiatan agama bisa, melalui kegiatan lomba-lomba, dalam artian kalau di sekolah-sekolah misalnya lomba pidato bahasa daerah lah, atau pelajaran-pelajaran itu juga perlu muatan lokal juga bisa dipergunakan sebaik-baik. Kurang lebih sih itu. Ya, khususnya untuk anak-anak perantauan yang ada di kota Jakarta ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jangan malu berbahasa Minang, jangan malu berbahasa Batak misalnya, sesama temannya gitu kan, sesama komunitasnya gitu. Betul. Nah, setelah pengakuan ini Pak, apakah Anda melihat akan ada perubahan konkret nantinya akan terjadi di sekolah, misalnya universitas atau lembaga kebudayaan di luar negeri terhadap pengajaran bahasa Indonesia? Saya optimis begitu ya. Paling tidak saya juga berharap lah gitu ya. Tadi saya katakan saya pernah ke Jepang juga mengajar di Tokyo University ya, Foreign Studies gitu. Dan saat ini juga ada beberapa kawan yang di Korea, di Hankook University ya, di Osaka ya. Dan ada beberapa, moga-moga nanti dengan kita masuk ini sebagai UNESCO ya, sebagai bahasa resmi di UNESCO, semoga kita berkembang. Mulai lagi diajarkan di Australia, mulai lagi di Eropa ya, mulai di Amerika barangkali seperti itu. Tapi ini menarik ya Pak ya, karena kita melihat beberapa minggu yang lalu juga Presiden Prabowo ini mengundang Presiden Brazil begitu ya, dan mengatakan bahwa akan ada bahasa Portugis di Indonesia juga begitu ya. PR anak-anak itu makin banyak ya Pak.
Tapi itu juga sulit juga kan karena tidak ada di kampus-kampus tidak ada program studi Portugis loh. Jadi Iya. biaya besar juga itu. Jadi harus dikaji ulang. Baik. Nah, kalau terkait dengan program PIPAK, ini kan ada di lebih dari 50 negara ya Pak ya. Apakah pengakuan UNESCO ini akan mempercepat ekspansi bahasa kita di dunia akademik internasional? Bisa. Dalam artian kita harus optimis juga ya mendorong seperti tadi juga Pak Menteri kan mengawalinya dengan pantun. Pantun sendiri kan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Ini salah satu kebudayaan di Indonesia juga kan. Nah, ini kan paling tidak mengenalkan bahwa karya sastra dalam sastra lisan ya atau tradisi lisan ini yang juga syarat dengan makna, syarat dengan bahasa yang indah gitu, Betul. bisa membuka mata dunia. Oh, ternyata bahasa Indonesia tuh indah sekali. Oh, menarik juga untuk dipelajari ya. Oh, dari situ mungkin tertarik juga untuk mempelajari budaya Indonesia. Ada apa saja di Indonesia? Oh, ternyata di Indonesia tuh begitu luas ya. Ya dari Sabang sampai Merauke. Ada apa saja di sana? Oh, ternyata kehidupan juga unik-unik gitu ya, punya kulinernya unik, tradisi apa lagi? Bukan hanya kuliner ya, ada tradisi lisan lah macam-macam yang seperti ritual, seperti pengobatan. Oh banyak kan itu dari mungkin kita bisa Hiburan sinergis seperti dengan- bernyanyi juga ya Pak ya? bernyanyi ketika ada tradisi bernyanyi kan di Papua ada ya tradisi menyanyi tuh menangis ada orang meninggal menyanyi gitu. Iya, orang Batak bercocok biasanya tanam bernyanyi menyanyi, begitu ya. gitu ya tradisi ya. Iya, Nah, itu kan iya. juga ternyata ada loh di Indonesia yang seperti ini ya. Bukan mungkin, saya harapkan juga ini membuka nih pelan-pelan. Ya, tadi mengawalinya dengan pantun dan mungkin juga nanti bisa dengan hal-hal yang lain. Iya, Gitu. meskipun banyak yang beranggapan bahwa sebenarnya pantun itu agak susah kalau ditranslate ke bahasa internasional, bahasa Inggris Betul, misalnya. betul, karena kan lokalnya kuat ya, muatan lokalnya kuat. Iya. Jadi apa ya padanannya dengan bahasa setempat itu yang susah. Iya. Baik, tapi banyak yang nggak tahu kalau bahasa ini penting sekali, bahkan bisa jadi alat diplomasi, bahkan itu fondasi sebagai alat diplomasi ya, Benar. Pak ya. Kalau menurut Anda seberapa kuat sih posisi bahasa Indonesia sebagai kekuatan budaya baru di kawasan ASEAN khususnya? Kalau di ASEAN harusnya kuat ya, karena Indonesia kan juga negara yang besar ya, paling tidak di ASEAN sendiri kan sudah diakui gitu. Nah, harusnya menjadi ini kan karena bahasa Melayu ya, kita kan serumpun tuh dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Timur Leste ya, dengan Singapura ya. Kita kan harusnya bisa punya kekuatan lah seperti itu. Iya, harapan Anda seperti apa sebagai dosen program studi bahasa Indonesia melihat bahasa Indonesia sudah berkumandang di kancah internasional? Ya, semoga ini menjadi peluang yang bagus ya untuk dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya, mengenalkan Indonesia secara lebih luas ya, baik itu dalam bidang budaya, bidang ekonomi, bidang politik, sosial dan segala macam. Gitu. Iya, baik. Semoga Nah, Indonesia tadi semakin saya dikenal ya. mengawali bahwa, ya, Ya, dan Bahasa berawal kan- dari bahasa. benar. Jadi pintu masuknya ini melalui bahasa. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Daniel Hariman Jacob selaku dosen program studi Indonesia FIB Universitas Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, terima kasih, selamat sore.